Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam ini kita melanjutkan lagi kajian kita dan pembacaan kita atas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan membahas tentang alat-alat perang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang tentang sifat atau bagaimana pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini para jemaah sekalian disebutkan oleh Imam Tirmidzi setelah sebelumnya beliau menyebutkan bab tentang khotam, ya, cincin atau stempel beliau yang digunakan untuk mendakwahi raja-raja ajam. Ya, jadi ini ada hubungan, ya. Jadi relevansinya adalah dalam konteks jihad, ya, dakwah yang ditegakkan dengan jihad, maka yang pertama kali itu adalah dakwah secara lisan, ya, disampaikan kepada orang-orang atau negara kerajaan yang non muslim. Jika mereka beriman maka dibiarkan, ya, maka mereka mendapatkan hak dan juga kewajiban sebagaimana kaum muslimin juga mendapatkan hak dan kewajibannya, ya. Namun jika mereka menolak, baru itu dia ada namanya jihad, ya. Makanya setelah dakwah maka disebutkan tentang jihad, ya. Ini fase-fase di dalam berjihad. Taib. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis yang nomor ke-105 dari kitab ini, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahab ibnu Jarir. Berceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, dia mengatakan qala haddatsana abi, menceritakan kepada kami abi, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fiddah atau min fiddatin. Jadi qabidah itu dia adalah pegangan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini terbuat dari emas. Nah, para ulama kita menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini memiliki banyak pedang, ya. Di antara pedang beliau disebut dengan al-ma'thur, ya. Ada nama pedangnya Al-Ma'thur. Nah, pedang ini adalah warisan dari ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal, maka salah satu warisan yang diberikan kepada anaknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedang, ya. Begitu pula di antara warisan yang diterima oleh beliau adalah seorang budak yang bernama Ummu Aiman, ya, atau Barokah, ya, yang mendampingi beliau dan ummu beliau ketika berziarah ke kota Madinah. Kemudian di antara pedang beliau juga ada namanya Al-Qabid. Ini banyak, ya, ada Al-Battar. Ya, ini salah satu sunnah juga kita kalau punya pedang itu dikasih nama, ya, untuk berqudwah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling terkenal adalah pedang beliau Dzulfiqar. Bisa disebut Dzulfiqar atau Dzulfaqar, ya. Disebut Dzulfiqar ini karena pedang ini memiliki lubang-lubang kecil, ya, di sekitarnya, ya. Dan pedang inilah yang beliau pegang ketika melakukan penaklukan Mekah. Ini pedang favorit beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini yang paling terkenal di dalam sejarah, ya. Kalau membaca sirah nabawiyah maka pedang yang paling sering disebutkan adalah perang Dzulfiqar, ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya beliau nyaris tidak pernah berpisah dengan pedang ini,
Dzulfiqar ini. Dan beliau memiliki kurang lebih 27 perang besar yang beliau ikuti, dan mayoritasnya beliau menggunakan Dzulfiqar. Kemudian juga terkait dengan pedang, ya. Salah satu mukjizat beliau adalah ketika perang Badar atau perang Uhud, ya, perang Uhud. Jadi ada sahabat namanya Ukasyah, ya, Ukasyah. Ini bertempur dengan luar biasa hingga pedangnya patah. Ya, jadi biasanya orang Arab kalau berperang itu, kalau orang yang mampu, karena pedang itu dia ibaratnya senjata hari ini, pistol mahal, ya. Jadi kalau sudah pegang satu itu berarti dia sudah orang kaya, ya. Nah, sebagian sahabat itu membawa beberapa pedang di dalam perang mereka, ya, seperti Khalid bin Walid itu, beliau kadang membawa sampai 10 pedang. Patah satu langsung diambil lagi penggantinya yang lain, ya. Nah, begitu pula kejadian ketika Ukasyah berperang waktu itu, ya, di perang Uhud. Patah pedangnya, habis pedangnya. Maka dia pun langsung mencari Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah tidak punya pedang lagi untuk berperang." Maka Rasulullah pun mengambil potongan ranting yang panjang, ya, diambil potongan ranting, kemudian beliau berikan kepada Ukasyah dan beliau katakan, "Idrib bihi al-kufar," ya, pukul dengannya orang-orang kafir itu. Maka dengan penuh keimanan, ya, langsung dipegang. Kemudian sebelum dia menebaskan ini, memukul dengan kayunya ini, maka tiba-tiba kayu ini berubah menjadi pedang panjang putih dan seperti perak, ya. Dan ini ada beberapa kejadian, ya. Tapi kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Sa'id bin Abil Hasan. Sa'id bin Abil Hasan dia adalah saudara daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, yang terkenal tabi'in. Qala, dia mengatakan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Nah, ini menegaskan hadis yang sebelumnya. Hanya saja hadis ini dia hadisnya mursal karena tabi'in, ya. Jadi ketika tabi'in menyandarkan perkataannya langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya ada sahabat yang digugurkan dari sanadnya, maka disebut dengan hadis mursal, ya. Dan akan tetapi meskipun dia mursal, ini dia sudah dikuatkan maknanya oleh hadis yang sebelumnya. Bahkan redaksi hadisnya ini pun mirip, ya, sehingganya ke hukum mursalnya ini terangkat menjadi hukum marfu berdasarkan hadis yang sebelumnya, ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ja'far Muhammad bin Sudran Al-Basri qala hadatsana Talib bin Hujair an Hudin wa huwa ibnu Ubaidillah, dari Hud ibnu Abdullah ibni Sa'ad an jaddihi, dari kakeknya. Qala, dia mengatakan, kakeknya mengatakan, yaitu Sa'ad, ya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Rasulullah masuk Mekah di hari penaklukan Mekah, ya. Al-Fath, kata Al-Fathu ketika dia dimutlakkan dalam sirah nabawiyah, maka maksudnya adalah Fathu Makkah, ya. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun, dan pedang beliau ini dihiasi oleh perak dan emas. Zahab emas, fiddah perak. Qala Talibun, berkata Talib, fasa'altuhu anil fiddah, maka saya pun bertanya tentang fiddah. Faqala, dia mengatakan, kanat qabidatu sayfi fiddatan, yaitu pegangan pedang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fiddah, ya. Hadis ini para jemaah sekalian, ada iskal, ya, ada muskilah yang membuat kita menyangka bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pun masih menggunakan emas, ya. Yaitu ketika dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dengan pedang yang ada emas dan peraknya. Ini dijawab oleh para ulama kita, ya. Sudah dijawab. Nah, mengapa muskilah ini muncul? Sebab
pengharaman emas itu terjadi sebelum penaklukan Mekah. Ya, sebelum penaklukan Mekah. Ini sudah diharamkan emas, dan emas terhadap pengharaman emas terhadap atas laki-laki itu ijma. Ya, ijma. Dia hanya dibolehkan penggunaannya dalam kondisi darurat. Ya, sebagaimana ada sahabat yang hidungnya terputus. Ya, maka hidungnya ini digantikan oleh hidung emas. Ya, kalau dia menggunakan yang lain maka akan ada mudarat, ya, misalnya karatan dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah pun memberikan rukhsah kepada sebagian sahabat untuk menggunakan sutra. Ya, ada sahabat yang gatal-gatal, kalau salah pakai jenis kain dia akan gatal-gatal. Maka Rasulullah pun memberikan rukhsah, dispensasi, silakan menggunakan sutra. Ya, jadi asalnya penggunaannya adalah haram hingga ada hal-hal darurat yang membolehkannya. Ya. Nah, kata para ulama kita menjawab tentang muskilah atau masalah yang ada dalam hadis ini adalah bahwasanya emas yang dimaksudkan ini bukan emas yang kita pahami, akan tetapi maksudnya adalah warna emas. Ya, warna emas. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya pedang yang dibawa oleh Rasulullah ini dia memang ada emasnya, unsur emasnya. Akan tetapi kalau emas ini dibakar, ya, dicairkan, maka dia tidak akan muncul, ya, tidak akan keluar tetesan-tetesan emasnya itu. Sehingga ini kadar yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya, akan tetapi seperti kita katakan tadi, pedang yang dibawa oleh Rasulullah adalah Dzulfiqar. Ya, Dzulfiqar. Jadi ini muskilahnya juga. Makanya pendapat yang paling dekat dan dipilih oleh Syekhuna Hisham Al-Kamil adalah bahwasanya pedang, maksudnya di sini adalah emas adalah warna emas, bukan emas secara hakikat. Ya. Ini apa buktinya? Buktinya adalah Thalib di sini, murid daripada siapa? Salah satu perawi ini bertanya kepada perawi hadis ini. Saya bertanya fasa'altuhu anil fiddah. Saya bertanya kepada saat ini tentang fiddah. Kenapa dia tidak bertanya tentang emas? Padahal di dalam redaksi hadis disebutkan emas, menunjukkan bahwasanya maksud daripada emas tadi adalah warna emas dan bukan makna emas yang seharusnya, ya, yang bermakna hakikat. Ya, ini juga hadis juga menunjukkan, kumpulan-kumpulan hadis ini para jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat memiliki ihtimam, perhatian dengan alat-alat perang. Ya, jadi kalau kita hari ini ya minimal ada semacam latihan-latihan, ya, bela diri, ya, karena beliau juga SAW mengambil sebab, ya, padahal beliau ini ketika berperang pasti ada pasukan-pasukan dari malaikat, ya, akan tetapi beliau juga mengambil sebab-sebab yang dengannya para sahabat ini bisa berkudwah dengan beliau. Kalau hanya mengandalkan mukjizat, maka apa fungsi daripada diutusnya para Nabi dan Rasul kalau semua kemenangannya adalah hal berdasarkan mukjizat daripada Nabi dan Rasul. Hadis yang berikutnya para jemaah sekalian, hadatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi qala hadatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an ibn Sirin, dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Qala, Ibnu Sirin mengatakan, sona'tu sayfi ala sayfi Samurata ibni Jundubin. Saya membuat pedang saya sesuai dengan model pedang daripada Samurah bin Jundub. Ya, jadi dia ikuti Samurah bin Jundub, dia punya pedang diikuti oleh Muhammad bin Sirin, tabi'in kabir. Ya, salah satu orang yang dianugerahi oleh Allah dengan kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Ya, pernah ada orang mimpi sama tapi takwilannya beda. Ya, dan ada kitab takwil ahlam itu, ada namanya kitab takwil mimpi-mimpi, itu dinisbatkan kepada beliau, ya, dinisbatkan kepada Muhammad bin Sirin. Kemudian beliau mengatakan, Muhammad bin Sirin mengatakan, za'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Samurah ini radhiyallahu taala anhu, beliau meyakini, ya, za'ama sini yakin, ya, bukan mengklaim saja. Ini dia kabarkan kepada Anas bahwasanya beliau membuat pedangnya ini berdasarkan model yang dimiliki oleh pedangnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Samurah mengikuti model perangnya Rasulullah, kemudian Muhammad bin Sirin mengikuti model perangnya Samurah, ya. Wa kana Hanafiyan. Nah, di sini pedang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dinisbatkan kepada Hanafi. Ya, ini bukan mazhab Hanafi, ya. Akan tapi maksud daripada Hanafi di sini adalah bahwasanya pedang ini dibuat di kabilah Bani Hanifah. Ya. Jadi pedang Saifun Hanafiyun maksudnya pedang yang dibuat oleh kabilah Bani Hanifah. Siapa itu kabilah Bani Hanifah? Ini adalah kabilah daripada Musailam al-Kadzab. Ya, salah satu kabilah besar, ya. Bahkan Khalid ibnul Walid menaklukkan Musailam al-Kadzab ini saking kuatnya Bani Hanifah. Ya, jadi kabilah Arab yang paling kuat dalam berperang itu yang diakui oleh Islam di masanya adalah Bani Hanifah. Ya, sampai-sampai pada saat penaklukan ketika Abu Bakar radhiyallahu taala mengirim pasukan untuk mengalahkan Musailamah, ini Abu Bakar sudah mengira itu. Ini kalian kalau cuma mau perang dengan kabilah Taglib dan seterusnya ini tidak terlalu bermasalah, ya. Akan tetapi kalau sampai kepada kabilah Bani Hanifah, ini kalian akan mengalami perang yang sangat dahsyat, ya. Karena apa? Karena kabilah Bani Hanifah ini, kabilahnya Musailam al-Kadzab, mereka ini adalah orang atau kabilah Arab yang paling jago bikin pedang, ya. Pedang Arab yang paling bagus di zamannya adalah pedang yang dibuat oleh Bani Hanifah, ya. Ini dia. Di sini ada qudwah para jemaah sekalian. Bahwasanya selain meniru akhlak dan karakter daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in mereka juga berusaha untuk mengikuti apa saja yang mereka dapati daripada athar atau peninggalan-peninggalan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, qala haddatsana Uqbah ibnu Muqarram Al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Bakrin an Utsman ibn Sa'ad bi hadzal isnadi nahwihi. Jadi dengan sanad yang sama, kemudian dengan hadis yang redaksinya mirip, ya, kurang lebih sama, ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang ke-14, ya, yaitu tentang sifat atau karakter daripada pedang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya, bab yang ke-15, berkata Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat atau bentuk karakter atau cara pakai baju perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Az-Zubair an abihi, dari ayahnya itu Abbad, ya. Jadi Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair, an abihi, dari ayahnya itu Abbad bin Abdullah bin Zubair, an jaddihi, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Zubair, ani Zubair, dari Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair adalah sahabat yang pertama kali lahir di Madinah dari kalangan Muhajirin, ya. Abdullah bin Zubair, ayahnya Az-Zubair adalah sepupu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya adalah Asma bintu Abu Bakar, saudari daripada Aisyah ummul mukminin. Ani Zubair bin Al-Awwam qol, dia mengatakan kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, terjadinya perang Uhud, beliau menggunakan dua baju perang. Ya, jadi baju perang itu ibarat daripada besi yang disambung-sambung, ya, ditempa, ya. Fanahada ila sakhra falam yastati', maka beliau pun mencoba melompat ke gunung batu besar, akan tetapi beliau pun tidak mampu. Ini kejadian di perang Uhud, ya. Fa aq'ada Talhata tahta, maka beliau pun mendudukan Talha di bawahnya, ya. Itu di bawah daripada batu itu.
Wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as-sakhra. Maka kemudian Nabi pun naik hingga beliau pun mencapai batu tersebut, batu besar. Qala, maka dia pun mengatakan, yaitu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam mendengar kalau dia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aujaba Talha. Zubair bin Awam mengatakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan aujaba Talha. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya Talha telah melakukan sebuah perbuatan yang mewajibkannya dengan perbuatan itu masuk surga. Ya, nah ini ada kisahnya para jemaah sekalian. Makanya para ulama yang kami ikuti, durusnya entah secara langsung ataupun lewat mendengarkan rekaman, mereka sering mengatakan bahwasanya orang yang tidak membaca syama'il, mereka akan tidak pernah memahami apa itu sirah nabawiyah. Ya, tidak akan pernah memahami sirah nabawiyah. Dia tidak akan mendapatkan dzauq, ya, tidak bisa menikmati ketika membaca sirah nabawiyah. Nah, kalau sudah tidak mendapatkan dzauq atau semacam rasa yang sangat dalam, ya, di dalam membaca sirah nabawiyah, maka sudah pasti dia akan sulit untuk mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mencintai beliau dengan sangat kuat. Ya, nah kisah ini para jemaah sekalian adalah kejadiannya adalah di perang Uhud. Jadi perang Uhud ini merupakan semacam balas dendam daripada Quraisy, ya, karena mereka kalah pada peperangan Badar. Ya, maka dibuatlah perjanjian. Tiba-tiba mereka sudah hadir. Maka Rasulullah pun keluar ke Uhud, dan Uhud merupakan batas utara daripada kota Madinah. Ya, jadi masih masuk di dalam kota Madinah. Ya, maka terjadilah perang di situ. Ya, nah pada saat itu sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair yang sangat terkenal, beliau ini kan sangat kaya. Ya, tidak ada laki-laki ataupun perempuan di masa jahiliyah kecuali mereka ini sangat memfavoritkan Mus'ab bin Umair. Sudah kaya, ganteng, kemudian memakai pakaian yang mahal dan parfum yang sangat mahal. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Dia lewat satu jalan pagi, itu sorenya masih ada bau parfumnya di situ. Ya, akan tetapi ketika dia masuk Islam, kedua orang tuanya menyiksa dia, ya, menahan semua harta-hartanya. Ya, kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan pernah lagi mendapatkan sedikit pun dari kami. Ya, tetap beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu bertahan, ya, sehingganya dia dibuang, ya, dibuang oleh keluarganya. Maka setiap kali Rasulullah ini melihat Mus'ab, beliau menangis. Ya, bagaimana ada seorang yang sangat bersih, ya, bersih, tampan, kemudian harum, mewah pakaiannya, kemudian hidup seperti itu, pakaian yang sangat kasar hanya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat perang Uhud, ketika beliau menggunakan baju perang beliau, kata para ulama, para ahli sejarah, Mus'ab ini ketika menggunakan baju perang radhiyallahu ta'ala anhu, ini beliau mirip dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mirip. Ya, dari dilihat dari itu mirip sekali, karena pakaian perang itu kan rata-rata sama, iya kan? Akan tetapi yang paling mirip dengan baginda Nabi pada saat perang Uhud itu adalah baginda siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair. Maka terjadilah perang Uhud. Orang-orang siapa? Orang-orang Quraisy berhasil membunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Makanya mereka berteriak, "Qutila Muhammad." Muhammad sudah dibunuh. Karena mereka menyangka Mus'ab adalah baginda Nabi SAW. Maka kaum muslimin yang waktu itu mendengar ucapan orang Quraisy ini mulai kacau. Bagaimana Rasulullah, kita mau berang demi Nabi tapi dia sudah mati. Ya, maka barisan kaum muslimin pun ini mulai kacau, mulai terbongkar formasinya. Nah, inilah yang digunakan oleh Khalid ibn Walid yang waktu itu belum masuk Islam, menunggu kesalahan daripada pasukan kaum muslimin, maka dia pun menyerang. Ya, maka melihat hal itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya satu-satunya hal yang bisa menyatukan lagi, mengatur kembali formasi kaum muslimin adalah memberitahukan mereka bahwasanya beliau ini masih hidup. Akan tetapi bagaimana memberitahukan kalau keadaan sudah sangat sengit, ya, perang sementara berkecamuk. Maka beliau pun mencoba untuk naik di atas batu di gunung Uhud, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena beliau menggunakan dua jubah.
Dua baju perang, bukan cuma satu saja, dua. Ini dari besi. Kalau kita sekarang bajunya ringan, baju anti peluru itu ringan, ya, masuk kena peluru tidak apa-apa, tapi dia ringan. Ini baju besi, ya. Bahkan salah satu baju yang dimiliki oleh baginda Nabi adalah baju yang diwarisi, yang pernah digunakan oleh Nabiullah Daud alaihissalam ketika mengalahkan Jalut, ya. Ini salah satu baju perang beliau, ya. Akhirnya Tolha pun melihat hal tersebut, maka dia pun langsung datang melawan semua rintangan hingga kehilangan tangannya, ya. Bahkan ada 70 tusukan di tubuhnya demi mengangkat baginda Nabi SAW agar mereka para sahabat mengetahui bahasanya beliau masih hidup. Makanya ketika sampai di atas di batu, maka beliau pun para sahabat pun mengetahui bahasanya Nabi SAW masih hidup. Makanya beliau ucapkan ini, ya aujabat Tolha, bahasanya Tolha sudah melakukan sebuah perbuatan yang dengannya mewajibkan dia masuk surga. Makanya Tolha ini adalah syuhada atau syahid yang berjalan di tengah bumi, di muka permukaan bumi. Namanya syahid sudah meninggal, akan tetapi para sahabat menjuluki beliau syahid yataharrak fil ardi, seorang syahid yang masih hidup di atas muka bumi, ya. Ini dia. Jadi Nabi SAW di dalam perang Uhud, ya, makanya para ulama kita memakruhkan ketika menyebut perang Uhud mengatakan Rasulullah itu kalah. Ini su'ul adab, ya, su'ul adab. Tidak boleh Rasulullah itu kalah di perang Uhud. Ini su'ul adab, ya. Tidak ada nabi, namanya nabi itu pasti dia muntasir ketika perang, ya, pasti dia akan tertolong. Makanya dalam pembahasan khotam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya khotamnya beliau itu tertulis tawajjah haitsu syi' fa innaka muntasir. Pergi saja kemana engkau mau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tertolong dan engkau pasti menang, ya. Makanya Abu Sufyan pun ketika itu sebelum masuk Islam beliau mengakui hal ini, bahwasanya bukan kalah. Beliau mengatakan, ya Muhammad, innal harba sijal, wahai Muhammad, peperangan itu sijal. Sijal itu dia seimbang, ya. Pada ronde pertama kita hampir kalah, terdesak, dan ronde kedua engkau pun yang terdesak, ya. Makanya Al-Sunnah wal Jamaah memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan, mengatakan Rasulullah itu kalah di perang Uhud. Akan tetapi kalau dikatakan kaum muslimin kalah di perang Uhud, ini sebagian ulama mengatakan hukumnya pun makruh, ya. Karena apa? Ini bukan seperti pertandingan bola kaki, ya. Yang dilihat adalah hasil akhirnya, tidak, ya. Ya, ini adalah hadis yang pertama dalam bab yang ke-15. Dan pada perang Uhud pada jemaah sekalian, ini pelipisnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini terluka, ya, terluka. Gigi beliau ada yang patah, ya. Ini Nabi, ya. Kemudian datang generasi yang mengambil asbab yang dimana untuk mencegah hal-hal tersebut dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, ya. Baik. Hadis yang ke-111, qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibni Uyainah, menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah an Yazid ibn Qusaifah an Sa'ib ibni Yazid, dari Sa'id ibni Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Ini juga menguatkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Uhud beliau menggunakan dua zirah, ya, dua lapis zirah. Dikatakan zirah, salah satu zirahnya itu bernama at-tawil, ya, karena dia panjang, ya, at-tawil. Baik. Qad dhahara bainahuma. Jadi beliau menyusun dua zirah beliau ini, ya, menggunakan lapis, ya. Ya, di sini Syekhuna menyebutkan faidah, ya, bahwasanya Nabi SAW memiliki 7 baju perang, ya. Yang pertama ini apa? Dzatul Fudul, ya, Dzatul Fudul. Oh iya, bukan at-tawil, ya, Dzatul Fudul. Nama zirahnya itu baju perangnya Dzatul Fudul. Dzatul Fudul inilah yang beliau gadaikan kepada orang Yahudi, ya. Ketika beliau tidak punya apa-apa di rumah, maka beliau pun menggadaikan kepada orang Yahudi
baju zirah beliau ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh bertransaksi dengan orang-orang non muslim. Ya. Wadatul wisyah, kemudian adatul hawashi, kemudian fiddah, kemudian sukdiyah atau sukdiyah. Ya, sukdiyah. Sukdiyah inilah baju yang diklaim merupakan baju yang digunakan oleh Nabiullah Daud alaihissalam ketika mengalahkan Jalut. Ya. Kemudian al-batra, kemudian al-khinriq. Ya, ini 7 baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian bab terakhir ya insyaallah tentang peralatan perang beliau. Jadi selain pedang kemudian zirah, maka peralatan beliau selanjutnya ketika berperang adalah mikfar. Mikfar itu adalah topi perang. Ya, mikfar adalah topi perang. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil semua sebab, ya, berusaha mengambil semua sebab untuk berjihad. Qala babu majaa fi sifati mikfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat daripada mikfar, topi perang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik bin Anas an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mikfarun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, yaitu pada Fathu Mekah, dengan menggunakan mikfar. Ya, berarti memang beliau keluar dari kota Madinah adalah untuk perang. Ya, untuk perang. Makanya orang Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah ketika Rasulullah ingin melaksanakan umrah, mereka menuduh Rasulullah ingin menyerang kota Makkah. Ya, padahal Rasulullah hanya menggunakan pakaian ihram. Ya, memang tujuannya memang untuk umrah. Ya, kemudian dituduh bahwasanya beliau ingin menyerang kota Mekah secara diam-diam. Ya, akan tetapi pada saat Fathu Mekah beliau memang tujuan asalnya memang mau melakukan perang. Ya, dan tujuan beliau ini dirahasiakan. Tidak satupun dari orang Quraisy menyadari hal tersebut. Faqila lahu hadza ibnu Khatalin muta'alliqun bi astalil Ka'bati faqala uqtuluhu. Kemudian dikatakan kepada beliau ketika masuk ke kota Mekah, ini adalah Ibnu Akhtal Abdullah bin Akhtal. Ya, beliau masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kemudian sepulang dari kota Madinah, beliau murtad kembali. Kemudian beliau mulai mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau ini punya Punya 2 budak yang jago menyanyi. Jadi dulu profesi menyanyi itu profesinya para budak. Ya, dulu kalau ada perempuan menyanyi, oh itu budak. Ya. Nah, beliau ini punya 2 budak. Kemudian dia perintahkan kepada 2 budaknya ini buat syair menyanyilah dengan menghina Muhammad. Ya, makanya hal ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk kota Mekah, beliau katakan bunuh beberapa orang, ya. Beliau menyebutkan nama, di antaranya Abdullah bin Akhtal ini. Beliau katakan bunuh dia meskipun dia ini berpegangan pada kain Ka'bah. Nah, kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena orang-orang jahiliyah, ya, Arab jahiliyah itu misalnya mereka bermasalah dengan orang lain. Orang lain ini salah atau benar, bermasalah dengan orang Quraisy, kemudian mereka datang memegang kain Ka'bah, maka wajib bagi semua orang Quraisy untuk melindungi dia, salah ataupun benar. Tidak boleh didukai dia punya kehormatan. Nah, ini Ibnu Akhtal ini ketika dilihat Rasulullah ini sudah datang dengan 10.000 pasukan, dia ketakutan. Apalagi dia dengar bahwasanya dia satu dari sekian nama yang disebut oleh baginda Nabi untuk dibunuh. Ya, makanya disampaikan, ya Rasulullah, ini Ibnu Akhtal dia sudah berpegangan di tirai-tirai Ka'bah. Maka Nabi pun mengatakan, uqtuluh, bunuh dia. Ini salah satu dari para jemaah sekalian yang dijadikan oleh ulama Malikiyah untuk membunuh siapa saja, mewajibkan untuk membunuh siapa saja menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun penghinaannya. Ini kufur, keluar dari Islam. Hari ini kita melihat ada yang mengatakan, oh Muhammad itu begini-begini, tukang kawin dan seterusnya. Ini kalau dia muslim, KTP-nya muslim, ini keluar dari Islam. Kalau hidup syariat Islam, ya, atau tegak negara Islam, maka ini harus dibunuh. Meskipun mereka khilaf, apakah orang yang dibunuh ini dibunuh karena dia kafir murtad atau dibunuh dengan bertobat.
Ya, kalau Syafi'iyah mengatakan dia dimintai tobat terlebih dahulu kemudian dipenggal kepalanya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, dia dibunuh karena dia sudah keluar dari Islam. Dia mau tobat atau tidak ada kewajiban bagi kita untuk memintai dia taubat. Ya, ini dia. Ini Abdullah bin Akhtal. Di antara juga nama yang disebut oleh baginda Nabi adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Akan tetapi Ikrimah radhiyallahu taala anhu lari ke Yaman, kemudian disusul oleh istrinya. Kemudian pulang setelah dimintakan aman kepada baginda Nabi, kemudian Ikrimah pun masuk Islam, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini digambarkan bahwa beliau menggunakan mikfar, ya, topi perang. Baik. Kemudian Syekhuna juga sini memberikan faidah, ya, bahwasanya asalnya tanah haram itu tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Ya, haram. Tidak boleh sama sekali, ya. Bahkan kalau di zaman Rasulullah kalau mau menegakkan kisos itu di luar tanah haram, ya, di luar tanah haram. Akan tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanah haram ini dihalalkan bagi saya sesaat saja, yaitu pada saat penaklukan Mekkah. Selebihnya dia kembali kepada keharamannya, ya. Baik, hadis yang berikutnya qala hadatsana Isa bin Ahmad qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala hadatsani Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi. Ini dia. Masuk Mekah pada tahun penaklukan Mekah, ya. Yaitu pada tahun 8 Hijriah. Wa ala ra'sihil mikfaru, dan di atas kepalanya ada topi perang. Qala, dia mengatakan falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan topi perang ini, datanglah seseorang faqala lahu Ibnu Akhtalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Akhtal ini bergantungan di tirai-tirai Ka'bah. Faqala, maka Rasulullah pun mengatakan uqtuluhu, bunuh dia. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhrima. Bahwasanya Nabi SAW itu sampai kepada saya kabar bahwasanya pada saat itu beliau SAW tidak dalam keadaan berihram, ya. Artinya memang tujuannya adalah perang, ya. Ini dia hadis yang kedua yang terakhir pada bab ini yang menegaskan pada hadis yang sebelumnya. Hanya saja dalam riwayat yang lain ini ada perbedaan, ya. Apakah beliau menggunakan imamah terlebih dahulu di bawah, kemudian ada topi perang, atau topi perang kemudian imamah? Ya, ini kedua riwayat ini ada kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia gunakan imamah, kemudian topi perangnya di atasnya. Ya, kemudian karena apa? Karena topi perang ini juga kan dari besi. Ya, dari besi. Kalau dia langsung memakainya di kepalanya, ini akan memberikan mudarat, ya kan? Mudarat, entah karena panasnya dan seterusnya. Nah, ini riwayat menguatkan bahwasanya imamah dulu baru menggunakan topi perang. Tapi ada riwayat lain, ada pendapat yang mengatakan tidak. Beliau menggunakan dulu kain khirqah, ya, untuk melapisi kepala beliau, melindungi dari besi, dari topi perang, kemudian topi perang. Setelah itu topi perang itu dililitkan imamah di situ agar topi perang ini tidak goyang, ya. Dan ini juga salah satu wajah atau sisi pendalilan perspektif para ulama dalam menafsirkan hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut. Hanya saja pada bab ini Imam At-Tirmidzi tidak menyinggungnya karena akan beliau singgung pada bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang sifat daripada imamah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami cukupkan saja sampai di sini pembahasan 3 bab. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita semua dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa hadir pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.